Pada abad pertama Masehi, Yudea berada dalam ketidakstabilan. Kekaisaran Romawi menguasai tanah itu, dan Bait Suci kedua yang menjadi pusat kehidupan keagamaan Yahudi selama berabad-abad berdiri megah di Yerusalem. Seluruh tata ibadah Yahudi berpusat pada Bait Suci, di mana para imam, kohanim, mempersembahkan korban dan memimpin ibadah. Namun, situasi mulai memanas ketika kekuasaan Romawi semakin menindas dan memicu perlawanan dari rakyat Yahudi. Pada tahun 70 Masehi, pemberontakan besar Yahudi melawan Romawi terjadi. Pasukan Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus akhirnya berhasil merebut Yerusalem dan menghancurkan Bait Suci kedua. Dalam sekejap, kehidupan religius Yahudi yang berpusat pada persembahan korban dan ritus suci runtuh. Ribuan orang terbunuh, dan kehancuran ini meninggalkan kekosongan besar dalam kehidupan rohani dan sosial masyarakat Yahudi. Tidak ada lagi Bait Suci, tidak ada lagi imam yang memimpin ibadah, dan umat Yahudi menghadapi krisis eksistensial. Bagaimana mereka akan mempertahankan tradisi mereka tanpa pusat ibadah tersebut? Di tengah kekacauan ini, seorang rabi terkemuka, Yohanan ben Zakkai, melihat peluang. Dia adalah salah satu tokoh dari kaum Farisi, sebuah kelompok yang percaya bahwa hukum lisan, sebuah kumpulan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, sama pentingnya dengan hukum Taurat tertulis. Ketika pengepungan Yerusalem semakin mendekat, Yohanan menyadari bahwa Bait Suci mungkin tidak dapat diselamatkan. Dengan kecerdikan, dia mengelabui pasukan Romawi, keluar dari kota yang terkepung dengan berpura-pura mati, lalu meminta izin dari Vespasian, pemimpin Romawi, untuk mendirikan sekolah di kota kecil Yafne. Permintaan itu dikabulkan, dan di Yafne, Yohanan ben Zakkai memulai upaya besar untuk menyusun ulang agama Yahudi. Tidak lagi berpusat pada Bait Suci dan korban, tetapi pada studi dan penafsiran hukum. Dengan kelompok muridnya, Yohanan mulai menyusun kerangka baru bagi Yudaisme, sebuah sistem yang akan menjadikan para rabi sebagai pemimpin spiritual dan penafsir hukum. Sekarang, bukan imam di Bait Suci yang menjadi pusat ibadah, melainkan para rabi dan rumah-rumah ibadah, sinagoga, tempat umat Yahudi berkumpul untuk berdoa dan belajar. Sistem baru ini dikenal sebagai Yahudi Rabbinik. Yohanan dan para penerusnya menyusun dan mengkodifikasi hukum lisan yang akhirnya dibukukan menjadi Mishnah pada abad kedua oleh Judah Hanasi. Mishnah ini adalah kompilasi aturan-aturan dan penafsiran hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan Yahudi, dari ibadah hingga hukum sipil. Mishnah kemudian dikembangkan menjadi Talmud, sebuah karya besar yang terdiri dari diskusi para rabi mengenai hukum dan tradisi yang mengatur kehidupan Yahudi secara menyeluruh. Selama berabad-abad, Yahudi Rabbinik terus berkembang. Para rabi tidak hanya berfungsi sebagai guru agama, tetapi juga sebagai pemimpin moral dan penafsir hukum yang memberikan panduan dalam situasi sehari-hari. Mereka memindahkan fokus dari ritual persembahan di Bait Suci ke doa, amal, dan studi sebagai sarana utama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengaruh Yohanan ben Zakkai dan generasi penerusnya tidak hanya menyelamatkan agama Yahudi dari kehancuran, tetapi juga memastikan kelangsungannya dalam bentuk yang lebih fleksibel dan adaptif. Yudaisme tidak lagi membutuhkan Bait Suci fisik. Sebaliknya, setiap orang Yahudi dapat membawa kesucian itu ke dalam rumah mereka melalui studi dan praktik hukum agama. Dengan demikian, lahirlah Yahudi Rabbinik, sebuah tradisi yang hingga kini menjadi dasar kehidupan spiritual dan hukum bagi mayoritas umat Yahudi di seluruh dunia. Tradisi ini tetap hidup dan terus berkembang, menghubungkan generasi modern dengan akar kuno mereka melalui Talmud, Mishnah, dan ajaran-ajaran para rabi yang terus menjadi sumber kebijaksanaan. Yahudi Rabbinik adalah tradisi yang berkembang setelah penghancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi, ketika otoritas agama Yahudi bergeser dari para imam dan Bait Suci ke para rabi dan penafsiran hukum Taurat. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan Yahudi Rabbinik.
Tokoh-tokoh terkait. Tokoh pertama, Yohanan ben Zakkai, rabi yang mendirikan akademi di Yavne setelah penghancuran Bait Suci kedua. Dia memainkan peran besar dalam kelahiran kembali Yudaisme rabbinik. Tokoh kedua, Rabbi Akiva, seorang tokoh kunci dalam perkembangan Talmud dan tradisi hukum lisan. Dia juga menjadi pendukung utama pemberontakan Bar Kokhba melawan Romawi. Tokoh ketiga, Rabbi Hillel, dikenal karena penafsiran hukum Taurat yang lebih toleran dan manusiawi. Pengaruhnya sangat besar dalam Yudaisme rabbinik. Tokoh keempat, Rabbi Shammai. Berbeda dengan Hillel, Shammai lebih ketat dalam interpretasi hukum. Keduanya membentuk dua sekolah pemikiran besar dalam Yudaisme. Tokoh kelima, Judah Hanasi, penyusun Mishnah, teks utama hukum lisan Yahudi yang menjadi dasar untuk Talmud. Tokoh keenam, Maimonides, Rambam, filsuf, rabi, dan dokter abad ke-12 yang menulis karya penting seperti Mishneh Torah dan Guide for the Perplexed yang memengaruhi hukum dan filsafat Yahudi. Tokoh ketujuh, Rashi, seorang komentator Alkitabiah dan Talmudik terkenal dari abad ke-11. Tulisannya menjadi panduan utama dalam studi Yahudi. Tokoh ke-8, Saadia Gaon, seorang pemimpin dan filsuf Yahudi yang memainkan peran besar dalam perkembangan tradisi Yahudi rabbinik selama era Gaonim di Babilonia. Tokoh ke-9, Rabbi Yose ben Halafta, seorang tokoh terkemuka dalam penyusunan Mishnah, salah satu rabi terpenting pada masanya. Tokoh ke-10, Rabban Gamaliel I, pemimpin Sanhedrin dan salah satu tokoh yang sangat dihormati dalam Yudaisme rabbinik awal. Peristiwa pertama, penghancuran Bait Suci kedua, 70 Masehi. Penghancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Yahudi, terutama dalam membentuk lahirnya Yahudi rabbinik. Sebelum kehancuran itu, kehidupan religius Yahudi berpusat pada Bait Suci di Yerusalem, di mana para imam mempersembahkan korban kepada Tuhan sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Namun, dengan penghancuran Bait Suci oleh pasukan Romawi, seluruh sistem keagamaan ini runtuh, memicu perubahan besar dalam praktik keagamaan Yahudi. Selama beberapa dekade sebelum penghancuran, ketegangan antara Yahudi dan Romawi semakin meningkat. Yudea adalah wilayah penting di Kekaisaran Romawi, tetapi banyak orang Yahudi menolak pendudukan dan peraturan Romawi yang mereka anggap menindas. Ini berpuncak pada pemberontakan besar Yahudi 66-70 Masehi, di mana kaum pemberontak Yahudi mencoba mengusir Romawi dari tanah mereka. Bait Suci, simbol spiritual dan nasional bangsa Yahudi, menjadi pusat perlawanan. Ketika Romawi berhasil merebut Yerusalem, mereka menghancurkan Bait Suci hingga rata dengan tanah. Dalam sekejap, pusat ibadah, identitas nasional, dan kehidupan religius Yahudi lenyap. Bait Suci yang selama ini menjadi tempat pemujaan Tuhan melalui persembahan korban tak lagi ada. Umat Yahudi dihadapkan pada pertanyaan besar: bagaimana mereka dapat melanjutkan tradisi mereka tanpa Bait Suci? Di tengah kehancuran ini muncul para rabi yang mulai menggantikan peran para imam dalam kehidupan religius Yahudi. Kelompok Farisi yang sudah mulai menekankan pentingnya hukum lisan dan penafsiran Taurat dalam kehidupan sehari-hari, memainkan peran penting dalam transisi ini. Tidak seperti Saduki yang berfokus pada Bait Suci dan tradisi persembahan, Farisi percaya bahwa Taurat dapat dipraktikkan di mana saja melalui studi dan pemahaman hukum-hukum Tuhan. Salah satu tokoh kunci dalam masa ini adalah Yohanan ben Zakkai, seorang rabi yang memahami bahwa tanpa Bait Suci, bangsa Yahudi harus menemukan cara baru untuk melanjutkan hubungan mereka dengan Tuhan. Setelah melarikan diri dari Yerusalem yang terkepung, Yohanan meminta izin dari Jenderal Romawi Vespasian untuk mendirikan pusat belajar Yahudi di Yavne,
sebuah kota kecil di pantai selatan Israel. Di Yavne, Yohanan ben Zakkai dan para rabi lainnya mulai membangun dasar-dasar Yahudi rabbinik. Disinilah para rabi mulai merumuskan sebuah sistem di mana kehidupan keagamaan tidak lagi tergantung pada keberadaan bait suci. Mereka mengembangkan sinagoga sebagai pusat ibadah di mana doa menggantikan persembahan korban. Mereka juga menekankan pentingnya hukum lisan yang akhirnya disusun menjadi Mishnah dan kemudian dikembangkan dalam Talmud. Para rabi di Yavne berusaha memastikan bahwa praktik agama Yahudi dapat terus hidup di tengah diaspora, dimanapun orang Yahudi tinggal. Mereka memperkenalkan ide bahwa setiap rumah orang Yahudi bisa menjadi Mikdash Me'at atau bait suci kecil, di mana setiap tindakan kebaikan, doa, dan amal bisa menjadi bentuk persembahan kepada Tuhan. Dengan lahirnya Yahudi rabbinik, fokus utama agama Yahudi beralih dari persembahan korban di bait suci ke doa, studi Taurat, dan amal. Para rabi memainkan peran penting dalam memimpin komunitas Yahudi, bukan hanya sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai penafsir hukum dan tradisi. Mishnah yang disusun pada abad kedua oleh Judah Hanasi dihasilkan dari diskusi dan penafsiran hukum-hukum Yahudi yang sebelumnya diturunkan secara lisan. Talmud yang berkembang kemudian menjadi panduan komprehensif tentang bagaimana orang Yahudi harus hidup menurut hukum agama mereka di zaman tanpa bait suci. Sistem sinagoga berkembang pesat, memberikan tempat bagi komunitas untuk berkumpul, berdoa, dan belajar. Dalam sinagoga, para rabi mengajarkan Taurat dan membimbing umat Yahudi dalam menjalani hukum Tuhan. Kini, ibadah tidak lagi membutuhkan bait suci fisik, melainkan bisa dilakukan di mana saja. Doa syacharit, mincha, dan ma'arif, doa pagi, siang, dan malam, menggantikan korban pagi dan sore yang dulu dipersembahkan di bait suci. Peristiwa kedua, pemberontakan Bar Kokhba. Pada awal abad kedua Masehi, tanah Yudea masih di bawah cengkeraman Kekaisaran Romawi. Setelah penghancuran bait suci kedua pada tahun 70 Masehi, umat Yahudi terus berjuang mempertahankan identitas mereka di tengah pendudukan asing. Para rabi yang telah mengambil alih peran spiritual sejak runtuhnya bait suci berusaha menjaga semangat keagamaan melalui sinagoga dan studi Taurat. Namun, ketegangan antara Yahudi dan Romawi belum berakhir, dan sebentar lagi sebuah pemberontakan besar akan mengguncang kekaisaran, pemberontakan Bar Kokhba. Setelah kehancuran Yerusalem, Romawi semakin menekan kehidupan masyarakat Yahudi. Mereka mendirikan Aelia Capitolina, sebuah kota Romawi di bekas lokasi Yerusalem, dan mengubah kawasan suci Yahudi menjadi pusat penyembahan dewa-dewa Romawi. Kaisar Hadrian bahkan melarang sunat, Brit Milah, sebuah ritus penting dalam tradisi Yahudi. Hal ini dianggap sebagai penghinaan terbesar bagi bangsa Yahudi, yang semakin mendorong kemarahan dan kebencian terhadap penjajah Romawi. Di tengah-tengah ketidakpuasan itu, muncul seorang pemimpin karismatik bernama Simon Bar Kokhba. Bar Kokhba, yang namanya berarti putra bintang, mengklaim dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan. Banyak orang Yahudi percaya bahwa Bar Kokhba adalah tokoh yang akan memulihkan kebebasan Yudea dan mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi. Salah satu pendukung terbesarnya adalah Rabbi Akiva, seorang rabi terkenal dan tokoh kunci dalam Yudaisme rabbinik. Rabbi Akiva melihat Bar Kokhba sebagai pemimpin yang akan memenuhi nubuat mesianik dan menyatakan bahwa dialah Mesias yang dinanti-nantikan. Pada tahun 132 Masehi, di bawah kepemimpinan Bar Kokhba, bangsa Yahudi bangkit melawan Romawi. Pemberontakan ini sangat terorganisir dan kuat. Pasukan Bar Kokhba berhasil merebut kembali Yerusalem dan beberapa kota lainnya, mendirikan kerajaan Yahudi yang merdeka untuk sementara waktu. Mereka bahkan mulai mencetak koin-koin baru sebagai simbol kemerdekaan. Selama beberapa tahun, Bar Kokhba
memimpin dengan kekuatan besar, dan para rabi mendukungnya, berharap bahwa inilah saat di mana Tuhan akan memulihkan kejayaan Israel. Disinilah Yahudi Rabbinik memainkan peran penting dalam pemberontakan ini. Para rabi tidak hanya menjadi pendukung spiritual, tetapi juga intelektual dari gerakan ini. Mereka menghidupkan semangat keagamaan di antara para pemberontak, mengajarkan bahwa perang ini adalah bagian dari rencana ilahi, dan kemerdekaan Yudea adalah kehendak Tuhan. Rabbi Akiva, dengan reputasi dan pengaruhnya, berhasil meyakinkan banyak orang bahwa kemenangan sudah di depan mata dan Tuhan bersama mereka. Namun, kekuatan Romawi tidak bisa diremehkan. Kaisar Hadrian mengerahkan pasukan terbaiknya, termasuk legion-legion elit, untuk menghentikan pemberontakan. Selama 3 tahun, perang berkecamuk dengan brutal. Romawi mengepung kota-kota yang dikuasai Bar Kokhba, menghancurkan benteng-bentengnya satu persatu. Akhirnya, pada tahun 135 Masehi, Bar Kokhba bertahan di benteng terakhirnya Betar, sebuah kota yang dikepung dengan ketat oleh pasukan Romawi. Perlawanan di Betar adalah salah satu momen paling tragis dalam sejarah Yahudi. Setelah pengepungan yang panjang dan menyakitkan, Betar jatuh ke tangan Romawi, dan Bar Kokhba tewas dalam pertempuran. Ribuan orang Yahudi dibantai, dan pemberontakan pun berakhir dengan kehancuran total. Simon Bar Kokhba, yang dulunya dianggap sebagai Mesias, kini dilihat sebagai pemimpin yang gagal. Harapan besar akan kebangkitan bangsa Yahudi sirna dalam sekejap mata. Dengan kekalahan pemberontakan ini, Yudea kembali mengalami kehancuran. Romawi tidak hanya menghancurkan Yerusalem sekali lagi, tetapi juga melarang orang Yahudi memasuki kota tersebut. Nama Yudea dihapus dan diganti menjadi Provinsi Palestina untuk memutus ikatan Yahudi dengan tanah mereka. Larangan keras terhadap praktik-praktik Yahudi semakin diperketat, dan bangsa Yahudi tersebar lebih jauh ke diaspora. Namun, di tengah kehancuran ini, Yahudi Rabbinik tetap bertahan. Para rabi, meskipun hancur secara emosional oleh kekalahan dan kematian Bar Kokhba, berupaya untuk memulihkan dan memperkuat tradisi keagamaan Yahudi. Rabbi Akiva sendiri adalah salah satu korban dari pemberontakan ini. Dia dieksekusi oleh Romawi karena perannya dalam mendukung Bar Kokhba. Meskipun demikian, warisannya dalam hal hukum lisan dan studinya mengenai Taurat terus hidup melalui para muridnya dan melalui penyusunan Mishnah beberapa dekade kemudian. Setelah kehancuran ini, para rabi mulai lebih berhati-hati dalam menghubungkan gerakan politik atau militer dengan mesianisme. Kegagalan Bar Kokhba menyebabkan para rabi mengalihkan fokus mereka dari perlawanan militer ke pelestarian agama melalui studi dan doa. Yahudi Rabbinik berkembang menjadi sebuah tradisi yang lebih fokus pada kehidupan sehari-hari, membentuk aturan-aturan yang membantu umat Yahudi menjalani kehidupan mereka meskipun berada di bawah tekanan kekuasaan asing dan dalam kondisi diaspora. Peristiwa ketiga, penyusunan Mishnah, sekitar 200 Masehi. Di awal abad kedua Masehi, umat Yahudi masih merasakan dampak kehancuran Bait Suci kedua dan kegagalan pemberontakan Bar Kokhba. Dunia mereka yang dulu berpusat pada Bait Suci, persembahan korban, dan ibadah ritual kini telah berubah total. Kehidupan religius harus beradaptasi dengan kenyataan baru di mana tidak ada lagi pusat ibadah fisik. Namun, dari reruntuhan ini, Yahudi Rabbinik bangkit sebagai pelindung dan pembawa tongkat estafet tradisi Yahudi. Para rabi, yang pada dasarnya adalah guru dan penafsir hukum, muncul sebagai pemimpin spiritual utama, menggantikan para imam yang sebelumnya memainkan peran sentral di Bait Suci. Disinilah kisah penyusunan Mishnah dimulai, sebuah momen penting yang tidak hanya menyelamatkan Yudaisme, tetapi juga membentuk masa depan agama Yahudi selama berabad-abad.
Setelah jatuhnya Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan penumpasan pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 135 Masehi, bangsa Yahudi menghadapi masa yang sulit. Tanah suci mereka berada di bawah kekuasaan Romawi dan larangan-larangan ketat diberlakukan untuk membatasi praktik-praktik keagamaan. Banyak rabi tewas dalam kekerasan, termasuk tokoh terkemuka seperti Rabbi Akiva yang dihukum mati karena mendukung Bar Kokhba. Namun, di tengah semua penderitaan itu, para rabi tetap teguh mempertahankan keyakinan bahwa hukum Yahudi, baik hukum tertulis maupun hukum lisan, harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Hukum lisan adalah kumpulan besar tradisi dan interpretasi dari Taurat yang telah diteruskan secara turun-temurun melalui para rabi. Sebelumnya, hukum lisan ini hanya disampaikan secara lisan dari guru ke murid, tetapi dengan kondisi politik yang semakin tidak menentu, para rabi menyadari bahwa jika tidak segera didokumentasikan, tradisi ini bisa hilang selamanya. Di tengah situasi yang sulit ini, muncul seorang pemimpin besar yang kemudian akan dikenal sebagai Judah Hanasi, Judah Sang Pangeran. Judah lahir di keluarga terhormat, keturunan langsung dari Raja Daud, dan pada masanya, ia menjadi salah satu rabi paling dihormati di seluruh tanah Yahudi. Melihat ketidakstabilan yang mengancam kelangsungan tradisi Yahudi, Judah merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menyusun hukum lisan agar bisa dipelajari dan diwariskan secara tertulis. Judah Hanasi memahami bahwa Yudaisme tidak bisa lagi bergantung hanya pada ingatan dan tradisi lisan. Diaspora Yahudi yang semakin meluas serta tekanan dari Romawi membuatnya yakin bahwa hukum-hukum ini perlu dibukukan agar umat Yahudi dimanapun mereka berada bisa memiliki akses yang sama terhadap ajaran-ajaran yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan tekad kuat, Judah Hanasi mulai mengumpulkan ajaran-ajaran lisan yang telah diajarkan selama berabad-abad. Dia dan timnya yang terdiri dari para rabi terkemuka bekerja keras untuk menyusun dan menyelaraskan berbagai tradisi yang ada. Mereka harus memilah-milah ribuan diskusi hukum yang telah berkembang di berbagai komunitas Yahudi dan memastikan bahwa semuanya terdokumentasi dengan baik. Proses ini tidak mudah. Ada banyak perbedaan pendapat di antara para rabi tentang bagaimana hukum harus diterapkan dalam situasi yang berbeda. Selama bertahun-tahun, berbagai sekolah pemikiran seperti Beit Hillel dan Beit Shammai telah mendebatkan banyak isu hukum. Judah Hanasi harus memutuskan kapan harus mencatat pendapat mayoritas dan kapan harus menyertakan pandangan minoritas yang signifikan. Setelah bertahun-tahun penyusunan, hasilnya adalah Mishnah, sebuah kumpulan ajaran lisan yang berisi diskusi hukum mengenai berbagai aspek kehidupan Yahudi, dari ibadah, ritual, pertanian, pernikahan, hingga hukum kriminal. Mishnah tersusun dalam 6 bagian atau sedarim, tatanan, yang masing-masing membahas tema-tema utama seperti hukum-hukum terkait pertanian, perayaan hari raya, hubungan antar manusia, dan berbagai topik lainnya. Penyusunan Mishnah adalah titik balik dalam sejarah Yahudi. Dengan adanya dokumen tertulis ini, Yudaisme rabbinik mendapatkan bentuk yang kokoh. Mishnah tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan Talmud yang berisi diskusi lebih lanjut tentang interpretasi Mishnah. Para rabi di generasi berikutnya menggunakan Mishnah sebagai teks utama dalam studi mereka, mengajarkan generasi baru tentang bagaimana menerapkan hukum Yahudi dalam kehidupan sehari-hari. Mishnah menjadi jembatan antara dunia kuno yang berpusat pada bait suci dan dunia baru yang berpusat pada sinagoga, rumah ibadah, dan studi hukum. Kini, umat Yahudi bisa mempertahankan identitas dan tradisi mereka dimanapun mereka berada, meskipun tanpa bait suci fisik.
Mishnah menyebar dengan cepat di kalangan komunitas Yahudi di seluruh dunia, dari Babilonia hingga Mesir dan Roma. Dimanapun orang Yahudi berada, mereka kini memiliki akses ke ajaran-ajaran hukum yang sama. Ini membantu mempertahankan persatuan dan identitas di tengah diaspora yang tersebar. Tidak hanya itu, Mishnah juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari umat Yahudi. Di sinagoga dan akademi-akademi belajar, para murid Yahudi mempelajari Mishnah dengan sungguh-sungguh, mendalami setiap pasal untuk memahami bagaimana hukum-hukum ini bisa diterapkan dalam situasi mereka. Mishnah menjadi sumber utama ajaran etika dan moral bagi bangsa Yahudi. Peristiwa keempat, pengembangan Talmud Yerusalem, abad keempat Masehi. Di abad keempat Masehi, jauh setelah kehancuran Bait Suci kedua dan pemberontakan yang gagal, tanah Yudea kembali sunyi. Setelah bertahun-tahun pemberontakan dan kehancuran, Kekaisaran Romawi kini berkuasa penuh atas wilayah itu, dan bangsa Yahudi tersebar di berbagai penjuru dunia, dari Babilonia hingga Mesir. Namun, di tengah diaspora yang meluas, kehidupan keagamaan Yahudi tidak memudar. Sebaliknya, sebuah pusat baru mulai terbentuk di Israel, Yudea, di mana para rabi meneruskan tradisi hukum lisan yang telah dimulai berabad-abad sebelumnya. Pada masa ini, Yahudi Rabinik sudah mulai mapan. Mishnah yang disusun oleh Judah Hanasi pada abad kedua Masehi telah menjadi panduan utama hukum dan kehidupan Yahudi. Namun, para rabi menyadari bahwa Mishnah, meskipun sangat penting, tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang muncul dari perubahan kehidupan sosial dan budaya di bawah kekuasaan Romawi. Para rabi mulai merasa perlu untuk memperluas dan menafsirkan Mishnah lebih lanjut. Dari sinilah kisah pengembangan Talmud Yerusalem dimulai. Setelah penyusunan Mishnah, beberapa pusat studi Yahudi terkemuka mulai muncul di berbagai tempat, tetapi salah satu yang paling berpengaruh berada di Tiberias, sebuah kota yang terletak di tepi Laut Galilea. Di sini, Akademi Yahudi berkembang pesat, menjadi pusat utama di mana para rabi dan murid-murid mereka berkumpul untuk mempelajari, memperdebatkan, dan menafsirkan hukum lisan. Para rabi di Tiberias, yang dikenal sebagai Amoraim, adalah penerus langsung dari para Tanaim yang menyusun Mishnah. Amoraim merasa bahwa Mishnah, sebagai teks dasar hukum Yahudi, membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama dalam menjawab berbagai situasi baru yang muncul setelah Mishnah disusun. Dengan semangat untuk menjaga tradisi tetap hidup dan relevan, mereka mulai berdiskusi dan mencatat berbagai interpretasi dan analisis hukum. Akademi di Tiberias ini bukanlah satu-satunya. Di kota-kota seperti Caesarea dan Sepphoris, akademi lain juga berkembang, masing-masing menyumbangkan pemikiran dan pandangan mereka dalam diskusi hukum. Disinilah diskusi-diskusi tersebut mulai terkumpul dan akhirnya menjadi Talmud Yerusalem, sebuah teks yang memperluas dan menjelaskan Mishnah. Selama bertahun-tahun, para rabi terus menafsirkan dan membahas berbagai hukum dalam Mishnah, menghasilkan berbagai penjelasan dan interpretasi yang lebih rinci. Proses ini sangat penting karena Mishnah seringkali memberikan hukum dalam bentuk yang sangat singkat dan tidak memberikan panduan rinci tentang bagaimana menerapkannya dalam konteks yang lebih luas. Para Amoraim mulai merumuskan sebuah sistem diskusi yang disebut Gemara, sebuah proses di mana hukum-hukum Mishnah diperdebatkan, dipertanyakan, dan diklarifikasi melalui perdebatan dan penalaran logis. Di sini, pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan Yahudi mulai diuraikan. Bagaimana seharusnya seseorang merayakan hari raya dalam kondisi yang berbeda? Apa yang harus dilakukan jika seseorang melanggar hukum Sabat karena keadaan darurat? Bagaimana aturan-aturan pertanian diterapkan dalam kehidupan masyarakat Yahudi di bawah kekuasaan Romawi? Diskusi-diskusi ini tidak hanya berfokus pada hal-hal teknis hukum, tetapi juga melibatkan etika, moralitas, dan panduan hidup. Para rabi menyadari bahwa kehidupan orang Yahudi tidak bisa dipisahkan dari hukum agama mereka, dan oleh karena itu,
Interpretasi hukum ini harus mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari cara beribadah hingga hubungan antar sesama manusia. Namun, pengembangan Talmud Yerusalem tidak terjadi dalam kondisi yang mudah. Yudea pada masa itu berada di bawah kekuasaan Romawi yang ketat. Orang Yahudi mengalami penindasan dalam berbagai bentuk, dari pembatasan, kebebasan beribadah, hingga larangan-larangan yang diberlakukan terhadap tradisi mereka. Romawi juga memaksakan pajak berat kepada penduduk, membuat banyak orang Yahudi hidup dalam kemiskinan. Meskipun demikian, para rabi tetap bertahan. Mereka berkomitmen untuk menjaga agar hukum dan tradisi Yahudi tidak hanya tetap hidup, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial yang terus berubah. Ketabahan dan kecerdasan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan ini memungkinkan pengembangan Talmud Yerusalem berlangsung meskipun dalam tekanan luar yang besar. Disinilah terlihat jelas bahwa Yahudi Rabbinik tidak hanya soal hukum semata, tetapi juga soal ketahanan dan adaptasi. Para rabi di Yudea terus mengembangkan hukum yang memungkinkan orang Yahudi tetap menjalankan agama mereka di tengah kondisi yang sulit, dengan menekankan pentingnya studi, doa, dan amal sebagai pengganti persembahan yang dulu dilakukan di Bait Suci. Setelah bertahun-tahun diskusi, debat, dan analisis hukum, pada abad keempat Masehi, Talmud Yerusalem selesai disusun. Teks ini mencakup berbagai diskusi yang mengelaborasi Mishnah, menjadikannya panduan komprehensif untuk kehidupan orang Yahudi. Talmud Yerusalem tidak hanya berfungsi sebagai kitab hukum, tetapi juga sebagai catatan intelektual dan spiritual tentang bagaimana orang Yahudi dapat terus menjalankan kepercayaan mereka meskipun berada di bawah cengkeraman kekaisaran yang kuat dan represif. Talmud Yerusalem memiliki ciri khas tersendiri. Dibandingkan dengan Talmud Babilonia yang disusun beberapa abad kemudian, Talmud Yerusalem cenderung lebih singkat dan langsung pada intinya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi hidup yang lebih sulit di Yudea, di mana penganiayaan dan penindasan lebih intens. Namun, meskipun lebih singkat, Talmud Yerusalem tetap menjadi salah satu karya monumental dalam tradisi Yahudi. Peristiwa kelima, pengembangan Talmud Babilonia, abad kelima Masehi. Di abad kelima Masehi, jauh di timur dari tanah Yudea, berkembang sebuah pusat intelektual dan spiritual yang menjadi salah satu penopang utama keberlanjutan Yudaisme Rabbinik. Di wilayah Babilonia, tempat di mana orang Yahudi telah hidup dalam diaspora sejak pembuangan besar-besaran pada tahun 586 sebelum Masehi, sebuah komunitas Yahudi berkembang pesat. Meskipun mereka tinggal jauh dari tanah leluhur, orang-orang Yahudi di Babilonia berhasil mempertahankan dan mengembangkan tradisi mereka dengan penuh semangat. Disinilah kisah pengembangan Talmud Babilonia dimulai, sebuah momen penting dalam sejarah Yudaisme yang akan membentuk fondasi utama hukum Yahudi selama berabad-abad. Setelah penghancuran Bait Suci pertama, orang Yahudi yang dibawa ke pengasingan di Babilonia menghadapi tantangan besar. Bagaimana mempertahankan identitas dan tradisi mereka di tanah asing. Namun, ketika generasi demi generasi berlalu, mereka berhasil membangun komunitas yang kuat di tanah yang kini dikenal sebagai Irak modern. Meskipun jauh dari Yerusalem, kehidupan Yahudi di Babilonia menjadi pusat kegiatan intelektual dan spiritual. Pada masa itu, dua akademi besar di Sura dan Pumbedita berkembang menjadi pusat studi hukum Yahudi terpenting di dunia Yahudi. Para Amoraim, rabi-rabi yang ahli dalam hukum dan teologi, memimpin studi dan diskusi intens di kedua akademi tersebut. Seperti di Yudea, mereka juga membahas dan menafsirkan Mishnah yang telah disusun sekitar 2 abad sebelumnya oleh Judah Hanasi. Para Amoraim menyadari bahwa meskipun Mishnah memberikan kerangka hukum,
banyak isu-isu baru yang muncul dan perlu dijelaskan lebih lanjut. Para murid Yahudi di Babilonia berhadapan dengan berbagai situasi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dari yang ada di Yudea. Oleh karena itu, Mishnah perlu diperluas untuk mencakup masalah-masalah yang lebih kompleks ini. Seperti di Yudea, proses penafsiran dan pembahasan hukum yang terdapat dalam Mishnah disebut Gemara. Gemara menjadi wadah diskusi intelektual di mana para rabi berusaha merumuskan aturan-aturan baru atau menafsirkan aturan lama sesuai dengan situasi kehidupan mereka. Diskusi ini melibatkan berbagai aspek kehidupan Yahudi, mulai dari hukum ibadah, pernikahan, pertanian, perdagangan, hingga hubungan antar manusia. Di Babilonia, Amoraim menghadapi realitas sosial yang berbeda dari saudara-saudara mereka di Yudea. Di sana, komunitas Yahudi hidup di bawah pemerintahan Sasanid, bukan Romawi. Kekuasaan Sasanid, meskipun lebih toleran daripada Romawi, tetap memberlakukan pembatasan pada kehidupan Yahudi. Meski demikian, orang Yahudi di Babilonia memiliki lebih banyak kebebasan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk berkembang sebagai pedagang dan pemilik tanah. Hal ini memengaruhi diskusi-diskusi hukum di akademi-akademi Babilonia yang mencerminkan kebutuhan komunitas Yahudi dalam mengelola bisnis dan kehidupan sehari-hari di bawah kekuasaan Sasanid. Akademi di Sura yang didirikan oleh Rabbi Abba Aricha dikenal sebagai Rav, dan akademi di Pumbedita yang dipimpin oleh muridnya, Shmuel, menjadi pusat utama studi hukum Yahudi di Babilonia. Setiap hari, para rabi berkumpul di akademi ini untuk mendiskusikan Mishnah, mengeksplorasi berbagai tafsiran, dan memecahkan masalah-masalah hukum yang kompleks. Para rabi di sini dikenal karena penalaran logis mereka yang mendalam dan pendekatan kritis terhadap teks. Perdebatan di kedua akademi ini seringkali sangat intens. Setiap keputusan hukum diambil setelah melalui perdebatan panjang, di mana rabi-rabi besar mengajukan argumen mereka berdasarkan teks suci dan pengalaman sehari-hari. Mereka juga membahas apakah aturan-aturan tertentu harus diterapkan secara ketat atau lebih fleksibel, tergantung pada situasi sosial dan politik. Meskipun begitu, bukan hanya masalah teknis hukum yang dibahas. Para Amoraim di Babilonia juga tertarik pada pertanyaan-pertanyaan moral dan etis. Mereka memikirkan bagaimana hukum Yahudi bisa mencerminkan keadilan, kebaikan, dan belas kasih di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam Gemara Babilonia, kita bisa menemukan tidak hanya peraturan-peraturan yang rinci, tetapi juga kisah-kisah penuh kebijaksanaan yang mencerminkan nilai-nilai etis dan spiritual yang mendalam. Setelah beberapa generasi diskusi dan pembahasan hukum di Sura dan Pumbedita, akhirnya pada abad ke-5 Masehi, Talmud Babilonia mulai terbentuk secara utuh. Talmud ini, yang terdiri dari Mishnah dan Gemara, menjadi karya komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan Yahudi. Dibandingkan dengan Talmud Yerusalem, Talmud Babilonia lebih panjang, lebih rinci, dan lebih terstruktur. Ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi relatif stabil di Babilonia yang memungkinkan para rabi untuk mengembangkan diskusi-diskusi hukum mereka dengan lebih mendalam. Talmud Babilonia tidak hanya menjadi kitab hukum, tetapi juga ensiklopedia kebijaksanaan Yahudi. Di dalamnya terdapat diskusi hukum yang kompleks, kisah-kisah moral yang mendalam, serta perdebatan tentang teologi, etika, dan kehidupan sehari-hari. Talmud ini menjadi cerminan dari pemikiran kritis dan refleksi spiritual para rabi di Babilonia yang berhasil menjaga tradisi Yahudi tetap hidup dan berkembang di tengah diaspora. Ketika Talmud Babilonia selesai disusun, pengaruhnya menyebar luas ke seluruh dunia Yahudi. Meskipun Talmud Yerusalem disusun lebih awal,
Talmud Babilonia segera menjadi versi yang lebih dominan dan paling banyak dipelajari. Hal ini disebabkan oleh kedalaman dan kelengkapan diskusi yang terdapat dalam Talmud Babilonia, yang dianggap lebih relevan bagi komunitas Yahudi yang hidup di diaspora, terutama di bawah pemerintahan non-Yahudi. Dalam beberapa abad berikutnya, Talmud Babilonia menjadi teks utama yang dipelajari di yeshiva-yeshiva, sekolah-sekolah Yahudi di seluruh dunia. Para sarjana Yahudi terus mengkaji dan menafsirkan Talmud ini, memastikan bahwa ajaran-ajarannya tetap relevan dengan perubahan zaman. Dengan Talmud Babilonia sebagai fondasi, Yudaisme Rabbinik berhasil mempertahankan identitas dan tradisinya di tengah perubahan politik dan sosial yang besar. Peristiwa ke-6, Sinode Yavne, sekitar 90 Masehi. Setelah kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi berada dalam kekacauan besar. Kehancuran itu tidak hanya menghancurkan pusat ibadah mereka, tetapi juga merusak identitas dan arah spiritual bangsa Yahudi. Di tengah suasana putus asa ini, muncul sekelompok pemimpin rohani Yahudi yang dikenal sebagai orang-orang Farisi. Mereka berkumpul di kota kecil bernama Yavne, yang terletak di pantai barat Yudea, dengan satu tujuan, membangun kembali kehidupan religius Yahudi yang telah terpecah-pecah. Sinode Yavne, atau kadang disebut Konsili Yavne, menjadi tempat penting bagi para rabi Yahudi untuk menyusun kembali hukum-hukum dan ajaran Yahudi tanpa adanya bait suci. Di bawah pimpinan tokoh karismatik, Rabbi Yohanan ben Zakkai, mereka mulai merumuskan dasar-dasar baru bagi kehidupan keagamaan Yahudi. Yohanan ben Zakkai sendiri adalah seorang cendekiawan yang berhasil meloloskan diri dari Yerusalem sebelum kota itu jatuh ke tangan Romawi. Ia membawa visi yang berani untuk menyelamatkan Yudaisme dengan keyakinan bahwa agama mereka tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan bait suci. Di Yavne, para rabi memfokuskan diri pada studi dan penerapan Taurat. Mereka mulai membentuk tradisi lisan yang kelak dikenal sebagai hukum rabbinik atau halakha. Salah satu keputusan paling signifikan yang mereka buat adalah memperkuat peran sinagoga sebagai pusat ibadah dan studi, menggantikan peran bait suci. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa Yudaisme bisa bertahan, bahkan di tengah diaspora yang semakin meluas. Selain itu, mereka juga menetapkan kanonisasi teks-teks suci, memilih kitab-kitab yang akan dimasukkan dalam Tanakh atau Alkitab Ibrani. Ini menjadi keputusan yang sangat penting, karena teks-teks ini kelak menjadi pedoman bagi generasi Yahudi di seluruh dunia. Di tengah-tengah diskusi yang hangat di Sinode Yavne, para rabi sering berdebat tentang bagaimana menerjemahkan ajaran-ajaran kuno ke dalam konteks yang baru. Beberapa tokoh terkenal, seperti Rabbi Akiva, memberikan kontribusi besar dalam menafsirkan hukum Yahudi yang akan mengarahkan generasi berikutnya. Meskipun perbedaan pendapat sering muncul, semangat persatuan dan ketekunan untuk menjaga Yudaisme tetap hidup sangat kuat di antara mereka. Pada akhirnya, Sinode Yavne tidak hanya menyelamatkan Yudaisme dari kehancuran, tetapi juga membentuknya menjadi agama yang lebih terpusat pada studi dan pengajaran, yang mampu bertahan tanpa bait suci fisik. Keputusan-keputusan yang dibuat di Yavne memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan Yahudi, bahkan hingga hari ini. Inilah awal dari era Yahudi Rabbinik yang menekankan pentingnya hukum dan tradisi lisan serta peran komunitas dalam memelihara iman. Sinode Yavne menjadi simbol kebangkitan spiritual di tengah kehancuran, sebuah momen di mana kebijaksanaan dan visi beberapa rabi mampu mengubah masa depan seluruh bangsa. Peristiwa ketujuh, pengusiran Yahudi dari Spanyol, 1492 Masehi. Pada tahun 1492, di tengah gemuruh kemenangan Katolik Spanyol atas kerajaan Muslim di Granada, sebuah tragedi besar menimpa komunitas Yahudi di seluruh negeri. Di bawah perintah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, sebuah dekret dikeluarkan yang akan mengubah kehidupan orang-orang Yahudi Spanyol selamanya.
Edict of Expulsion atau yang dikenal sebagai Dekrit Alhambra. Perintah itu jelas, seluruh orang Yahudi harus meninggalkan Spanyol dalam waktu 3 bulan atau mereka akan menghadapi hukuman mati. Selama berabad-abad, komunitas Yahudi Spanyol atau Sephardim telah menjadi bagian integral dari masyarakat. Mereka adalah cendekiawan, pedagang, dan pemimpin di berbagai bidang. Kehidupan mereka di Spanyol tidak selalu mudah, dengan periode-periode penganiayaan, tetapi banyak yang berhasil berkembang, terutama di bawah pemerintahan Muslim sebelumnya yang lebih toleran. Namun, dengan penyatuan kerajaan Katolik di bawah Ferdinand dan Isabella, serta munculnya Inkuisisi, situasi mulai berubah drastis. Inkuisisi Spanyol telah dimulai beberapa tahun sebelum dekrit pengusiran, dengan tujuan untuk memurnikan iman Katolik di tanah Spanyol. Orang-orang Yahudi yang telah memeluk agama Kristen, dikenal sebagai conversos, seringkali dicurigai masih mempraktikkan Yudaisme secara diam-diam. Kecurigaan ini membuat mereka menjadi target utama Inkuisisi. Banyak dari mereka yang ditangkap, disiksa, atau dibakar di tiang pancang. Tetapi pada 1492, ancaman tersebut meluas, tidak hanya kepada para conversos, tetapi juga kepada semua orang Yahudi yang tetap teguh memeluk iman mereka. Ketika dekrit diumumkan, ketakutan dan kepanikan menyelimuti komunitas Yahudi. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, meninggalkan rumah mereka, harta benda, dan tanah yang telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga mereka selama ratusan tahun, atau memeluk agama Kristen untuk bertahan hidup. Namun, bagi banyak orang Yahudi, mempertahankan iman mereka lebih penting daripada segalanya, meskipun itu berarti meninggalkan tanah yang mereka cintai. Selama 3 bulan yang ditentukan, jalan-jalan Spanyol dipenuhi dengan ribuan orang Yahudi yang bersiap untuk meninggalkan rumah mereka. Beberapa di antara mereka mencoba menjual harta benda mereka, tetapi karena terbatasnya waktu dan banyaknya jumlah orang yang pergi, harga barang-barang mereka jatuh. Banyak yang terpaksa meninggalkan hampir semua milik mereka. Mereka memulai perjalanan panjang menuju pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Spanyol, berharap menemukan tempat perlindungan di negeri-negeri asing. Namun, perjalanan keluar dari Spanyol tidaklah mudah. Di laut, banyak yang mengalami penderitaan luar biasa akibat serangan bajak laut atau badai. Beberapa bahkan ditipu oleh kapten kapal yang mengambil uang mereka, tetapi menenggelamkan mereka di laut atau membuang mereka di pantai terpencil. Mereka yang berhasil mencapai tanah asing menemukan bahwa tempat perlindungan juga sulit didapat. Beberapa menuju ke Portugal, Italia, dan Kekaisaran Ottoman, di mana Sultan mengundang orang-orang Yahudi untuk datang dan menetap di negerinya. Di tengah kekacauan dan penderitaan ini, para rabi Yahudi tetap berusaha mempertahankan semangat komunitas. Mereka membawa serta gulungan-gulungan Taurat dan kitab-kitab suci, berusaha menjaga tradisi dan ajaran agama mereka di tanah pengasingan. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh penting seperti Rabbi Ishak Abarbanel, yang menjadi salah satu pemimpin rohani dan cendekiawan yang berusaha menenangkan umatnya di masa krisis ini. Pengusiran dari Spanyol tidak hanya mengubah nasib orang Yahudi secara individu, tetapi juga secara kolektif mengakhiri era keemasan Yahudi di tanah Iberia. Sephardim, sebutan bagi Yahudi Spanyol, menyebar ke seluruh dunia, membawa serta tradisi, bahasa, dan budaya mereka ke tempat-tempat baru. Mereka membangun komunitas di seluruh Laut Tengah dan Timur Tengah, dari Maroko hingga Yunani dan Turki, menciptakan jaringan diaspora baru yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Namun, meskipun mereka tersebar, trauma dari pengusiran tetap membekas dalam ingatan kolektif orang-orang Yahudi. Mereka diusir dari tanah yang pernah menjadi rumah mereka, namun identitas mereka sebagai bangsa yang setia pada iman tetap kuat.
Dari sinilah muncul sebuah kekuatan baru dalam Yudaisme, di mana orang-orang Yahudi belajar untuk beradaptasi, bertahan, dan berkembang di tengah ketidakpastian dan penganiayaan. Di dalam keteguhan mereka, Yahudi Rabbinik berhasil mempertahankan jati diri dan iman mereka, menjadikannya fondasi bagi generasi-generasi Yahudi berikutnya, meskipun mereka terus hidup dalam pengasingan. Peristiwa ke-8, konversi paksa di Eropa. Abad Pertengahan. Pada abad pertengahan, di Eropa yang dilanda gelombang fanatisme agama dan kekuasaan gereja, nasib komunitas Yahudi mengalami ujian yang tak terbayangkan. Gelombang konversi paksa menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah mereka. Orang-orang Yahudi hidup dalam ketakutan, di bawah ancaman penganiayaan, kekerasan, dan terkadang bahkan kematian jika mereka menolak memeluk agama Kristen. Pada masa itu, Eropa tengah didominasi oleh kekristenan yang sangat kuat. Gereja tidak hanya memegang kendali atas kehidupan spiritual, tetapi juga kehidupan politik. Di berbagai kerajaan, Yahudi seringkali dijadikan kambing hitam dalam setiap masalah sosial dan ekonomi. Tuduhan-tuduhan keji seperti pembunuhan ritual terhadap anak-anak Kristen atau pencemaran roti Ekaristi berulang kali diarahkan kepada mereka. Banyak kota dan kerajaan Eropa melihat keberadaan komunitas Yahudi sebagai ancaman, dan gereja kerap mendorong upaya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka melalui konversi paksa. Pada tahun-tahun penuh ketegangan itu, sering terjadi serangan massa terhadap komunitas Yahudi. Salah satu contohnya terjadi di Jerman pada tahun 1960 ketika Perang Salib pertama dimulai. Para tentara salib yang bergerak menuju Tanah Suci mulai menyerang komunitas-komunitas Yahudi di sepanjang jalan, memaksa mereka untuk memeluk agama Kristen atau menghadapi pembantaian. Di kota-kota seperti Mainz, Worms, dan Speyer, komunitas Yahudi dihancurkan, dan banyak yang dipaksa untuk memilih antara dibaptis atau dibunuh. Para rabi dan pemimpin Yahudi terperangkap dalam dilema yang sangat sulit. Apakah mereka harus menyelamatkan nyawa dengan mengkhianati keyakinan mereka, atau tetap teguh dan menerima kematian? Salah satu kisah yang mencerminkan kesetiaan dan penderitaan komunitas Yahudi selama masa itu adalah tragedi York pada tahun 1190. Di kota ini, komunitas Yahudi telah berkembang meskipun di tengah kecemburuan dan kebencian masyarakat Kristen. Suatu hari, massa yang beringas mengepung menara Clifford, tempat orang-orang Yahudi York berlindung. Mengetahui bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar, banyak di antara mereka, dipimpin oleh rabi mereka, memilih mati dengan tangan mereka sendiri daripada menyerah pada konversi paksa. Menara itu menjadi simbol perlawanan, tetapi juga menunjukkan besarnya pengorbanan yang harus mereka lakukan demi mempertahankan iman. Di Spanyol, meskipun Yahudi pada awalnya hidup relatif damai di bawah kekuasaan Muslim, keadaan berubah drastis dengan munculnya Reconquista, gerakan untuk merebut kembali wilayah Spanyol dari Muslim oleh kerajaan Kristen. Pada akhir abad ke-14, di kota-kota seperti Seville dan Toledo, terjadi gelombang kekerasan terhadap orang Yahudi yang menyebabkan ribuan dari mereka dipaksa untuk memeluk agama Kristen atau menghadapi pembunuhan. Banyak dari mereka yang terpaksa beralih ke agama Kristen secara lahiriah, tetapi secara diam-diam tetap mempertahankan praktik Yudaisme di rumah mereka. Mereka dikenal sebagai conversos atau dalam istilah yang lebih umum disebut Marranos. Namun, kehidupan bagi conversos juga jauh dari aman. Pada abad ke-15, Inkuisisi Spanyol mulai mengincar mereka, menuduh mereka mempraktikkan Yudaisme secara rahasia. Penyiksaan dan pembakaran di tiang pancang menjadi metode umum untuk memurnikan iman di tanah Iberia. Orang-orang Yahudi yang baru saja memeluk agama Kristen terjebak dalam ketakutan. Jika mereka terlalu taat pada ajaran agama baru mereka, mereka dianggap tidak tulus oleh sesama Yahudi. Tetapi jika mereka tampak tidak cukup taat, Inkuisisi menganggap mereka sebagai pengkhianat terhadap gereja. Meskipun demikian, di tengah-tengah kekacauan dan tekanan tersebut, para rabi Yahudi tetap berusaha memelihara semangat keagamaan umat mereka. Mereka mengadakan pertemuan rahasia,
di mana mereka mengajarkan Taurat dan hukum Yahudi kepada mereka yang terpaksa berpura-pura memeluk agama Kristen. Dalam ketakutan dan keterasingan, komunitas Yahudi ini terus mempertahankan jati diri mereka dengan cara yang tersembunyi dan penuh risiko. Salah satu tokoh yang menonjol dalam masa penuh ketegangan ini adalah Rabbi Isaac Abarbanel. Abarbanel, seorang pemimpin Yahudi yang berpengaruh dan seorang penasihat raja-raja, dengan tegas menolak konversi paksa. Dia meyakini bahwa meskipun mereka diusir atau dipaksa, Yahudi tetap harus setia pada keyakinan mereka, karena iman mereka akan terus hidup selama mereka tidak kehilangan harapan. Ajarannya membawa harapan bagi banyak orang Yahudi yang teraniaya di Eropa. Pada akhirnya, meskipun banyak yang jatuh ke dalam jebakan konversi paksa, ada pula yang berhasil bertahan dengan menjaga tradisi dan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Melalui jaringan bawah tanah, para rabi dan cendekiawan Yahudi terus menyebarkan ajaran mereka, memastikan bahwa Yudaisme tetap hidup meskipun berada di bawah ancaman penganiayaan yang tiada henti. Dalam perjuangan mereka yang penuh penderitaan ini, orang Yahudi tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mempertahankan identitas dan warisan mereka. Mereka belajar bahwa bahkan di bawah penindasan terburuk, iman dan komunitas bisa tetap hidup, bahkan jika itu berarti menyembunyikan diri di balik tirai ketakutan dan konspirasi. Peristiwa ke-9, munculnya Kabalah, abad ke-13. Pada abad ke-12, di tengah dunia yang dipenuhi oleh penganiayaan dan ketidakpastian, muncul sebuah gerakan spiritual baru yang mengguncang dunia Yahudi. Gerakan ini menawarkan cara baru untuk memahami Tuhan, alam semesta, dan diri manusia, sebuah jalan mistik yang dikenal sebagai Kabalah. Kabalah menjadi oasis spiritual bagi banyak orang Yahudi yang mencari makna lebih dalam di tengah penderitaan dan tantangan hidup mereka. Di pegunungan provinsi Spanyol, tepatnya di kota Girona, seorang cendekiawan Yahudi bernama Rabbi Isaac Luria mulai mempelajari teks-teks kuno yang mendalam. Ia bukanlah yang pertama kali menekuni jalan mistisisme Yahudi, tetapi ajarannya kelak akan mengubah wajah Kabalah selamanya. Di masa itu, Yahudi di Eropa dan Timur Tengah hidup dalam keadaan yang tidak stabil. Pengusiran, konversi paksa, dan penganiayaan oleh masyarakat Kristen dan Muslim menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi banyak orang Yahudi, cara tradisional memahami Tuhan tampak tidak memadai untuk menjelaskan penderitaan yang mereka alami. Disinilah Kabalah datang sebagai jawaban. Sebelum Rabbi Luria, ajaran-ajaran mistis Yahudi telah berkembang dalam bentuk teks-teks kuno seperti Sefer Yetzirah dan Bahir, tetapi puncak dari gerakan ini datang dengan munculnya Zohar. Zohar, sebuah teks mistis yang ditulis dalam bahasa Aram, mengklaim menyingkap rahasia terdalam tentang penciptaan dan hubungan antara Tuhan dan manusia. Teks ini dikaitkan dengan Rabbi Shimon Bar Yochai, seorang rabi dari zaman Talmud yang konon menulisnya saat bersembunyi dari penganiayaan Romawi di gua. Namun, Zohar baru mulai dikenal secara luas di Spanyol pada akhir abad ke-13, dan disinilah Kabalah mulai mengambil bentuk yang lebih terstruktur. Di dalam ajaran Zohar, dunia dilihat sebagai refleksi dari realitas ilahi yang tak terlihat. Semua yang ada di alam semesta, termasuk manusia, dianggap terhubung melalui jaringan energi spiritual yang disebut Sefirot. Sefirot ini adalah 10 emanasi ilahi yang memediasi antara Tuhan yang transenden dan dunia materi. Setiap tindakan manusia memiliki dampak pada keseimbangan kosmis antara Sefirot ini, dan tujuan hidup adalah untuk membawa harmoni ke dalam alam semesta melalui tindakan dan pemahaman yang benar. Di Safed, sebuah kota kecil di Galilea, Rabbi Isaac Luria, atau yang dikenal sebagai Ari, memperdalam ajaran-ajaran kabalistik. Melalui meditasi mendalam dan studi intensif, ia mengembangkan sistem yang dikenal sebagai Kabalah Luriani. Dalam ajarannya, ia menjelaskan konsep baru yang radikal tentang penciptaan yang dikenal sebagai Tzimtzum. Tzimtzum menggambarkan bagaimana Tuhan yang tak terbatas menyusutkan dirinya untuk menciptakan ruang bagi alam semesta. Dalam proses penciptaan ini, ada pecahan dalam realitas ilahi,
yang menyebabkan kehancuran, dan tugas manusia adalah memperbaiki kerusakan ini. Sebuah proses yang disebut tikkun olam atau memperbaiki dunia. Ajaran Kabalah Lurianik ini menjadi sangat relevan bagi orang-orang Yahudi yang hidup dalam diaspora, terutama mereka yang baru saja mengalami trauma pengusiran dari Spanyol pada tahun 1492. Kehidupan dalam pengasingan membawa rasa keterputusan dan kehilangan, dan Kabalah menawarkan mereka harapan bahwa melalui tindakan kebaikan dan pemahaman mendalam, mereka dapat memainkan peran dalam memulihkan keseimbangan kosmis dan membawa kembali harmoni. Kabalah juga menjadi jalan baru untuk memahami peran individu dalam hubungan dengan Tuhan. Tidak lagi hanya melalui ritual eksternal dan pemahaman harfiah atas Taurat, tetapi melalui pencarian batin dan mistis yang mendalam. Para Kabalis percaya bahwa setiap huruf dalam Taurat memiliki makna tersembunyi, dan bahwa dengan mempelajari teks-teks suci melalui lensa Kabalah, mereka dapat mengungkap rahasia-rahasia ilahi yang lebih dalam. Gerakan Kabalah ini menyebar ke seluruh Eropa dan Timur Tengah, dan banyak orang Yahudi tertarik pada jalan mistis ini sebagai cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan dan memahami peran mereka dalam alam semesta. Di kota Safed, Kabalis lain seperti Rabbi Moshe Cordovero dan Rabbi Chaim Vital memperluas ajaran Kabalah, dan Safed segera menjadi pusat intelektual dan spiritual bagi mistisisme Yahudi. Namun, ajaran Kabalah tidak diterima dengan mudah oleh semua orang. Beberapa rabi tradisional menentang ajaran ini, menganggapnya terlalu berisiko karena membuka pintu bagi interpretasi yang bisa dianggap menyimpang. Meski demikian, Kabalah tetap bertahan dan menjadi salah satu elemen penting dalam Yudaisme. Melalui Kabalah, banyak orang Yahudi menemukan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang penderitaan dan kehancuran yang mereka alami. Ajaran mistis ini memberi mereka kekuatan untuk melihat kehidupan sebagai bagian dari rencana kosmis yang lebih besar, di mana setiap individu memiliki peran penting dalam memulihkan keseimbangan dan membawa kedamaian. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, Kabalah memberikan mereka harapan dan pandangan bahwa melalui tindakan kebaikan dan cinta, mereka bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan membantu memperbaiki dunia. Demikianlah Kabalah tidak hanya menjadi jalan mistis, tetapi juga sumber harapan di masa yang penuh tantangan. Dalam perjalanan spiritual ini, Yahudi Rabbinik tidak hanya bertahan, tetapi menemukan kembali kekuatan baru untuk memandang hidup dan iman mereka dengan cara yang lebih dalam dan penuh makna. Peristiwa ke-10, Zaman Gaunim, abad ke-7 hingga 11. Zaman Gaunim dimulai setelah kehancuran besar Bait Suci kedua, di tengah-tengah masa diaspora Yahudi yang baru terbentuk. Dalam dunia yang semakin tersebar, kehidupan Yahudi perlahan-lahan beralih dari pusat spiritual di Yerusalem menuju pusat-pusat baru yang muncul di wilayah Babilonia yang kini dikenal sebagai Irak modern. Ini adalah masa di mana umat Yahudi mengalami tantangan besar dalam mempertahankan tradisi dan hukum mereka di negeri asing. Namun, di tengah semua itu, muncul sebuah era yang penuh dengan kebijaksanaan, otoritas, dan kepemimpinan yang kuat. Era para Gaunim. Kisah ini dimulai pada abad ke-6 Masehi, ketika pusat-pusat pembelajaran besar didirikan di Suriah dan Babilonia, tepatnya di dua kota penting, Sura dan Pumbedita. Disinilah para Gaunim, pemimpin dan cendekiawan Yahudi terkemuka, mulai mengembangkan sebuah sistem hukum yang akan menjaga identitas dan praktik Yudaisme di seluruh dunia. Para Gaunim memimpin akademi-akademi Talmud yang menjadi jantung dari kehidupan spiritual dan intelektual Yahudi pada masa itu. Akademi ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat di mana keputusan-keputusan hukum Yahudi yang krusial diambil
menjadi panduan bagi komunitas-komunitas Yahudi yang tersebar luas di seluruh dunia Islam. Di bawah kepemimpinan para Gaonim, komunitas Yahudi hidup dalam dua dunia yang berbeda. Dunia mereka sebagai bagian dari kekhalifahan Abbasiyah yang kuat, dan dunia mereka sebagai umat yang menjaga hukum-hukum Taurat dan Talmud. Para Gaonim menghadapi tantangan berat, terutama dalam mengatasi perbedaan interpretasi hukum dan menjaga kesatuan di tengah-tengah komunitas Yahudi yang semakin tersebar. Salah satu tantangan terbesar mereka adalah bagaimana menghubungkan orang-orang Yahudi di berbagai wilayah dengan tradisi dan hukum yang sama, meskipun mereka hidup jauh dari pusat-pusat pembelajaran. Salah satu tokoh terpenting dalam zaman Gaonim adalah Rabbi Saadia Gaon, seorang pemimpin luar biasa yang hidup pada abad ke-10. Saadia dikenal tidak hanya sebagai seorang ahli hukum, tetapi juga sebagai seorang filsuf dan penyair yang mendalam. Ia berasal dari Mesir, tetapi diundang ke Babel untuk memimpin Akademi Sura, di mana ia memainkan peran besar dalam memperkuat otoritas hukum Yahudi. Saadia juga dikenal karena karyanya dalam menulis tafsiran Taurat dan menyusun buku hukum Yahudi yang dirancang untuk membantu umat Yahudi di seluruh dunia mengikuti ajaran agama mereka dengan benar, meskipun mereka tinggal jauh dari pusat-pusat pembelajaran tradisional. Namun, salah satu kontribusi terbesar Saadia adalah dalam melawan kelompok-kelompok yang mulai menyimpang dari ajaran Talmud, seperti kaum Karait. Karait menolak tradisi lisan Talmud dan hanya mengakui Taurat tertulis sebagai otoritas agama. Saadia dengan tegas melawan pandangan ini, menulis risalah-risalah yang kuat untuk membela pentingnya tradisi lisan yang diturunkan melalui para rabi. Pertarungan intelektual ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan kesatuan di tengah ancaman perpecahan internal. Di masa ini, komunikasi antara pusat-pusat Gaonim dan komunitas Yahudi di seluruh dunia terjalin melalui surat-surat pertanyaan dan jawaban yang disebut responsa, jawaban hukum. Komunitas Yahudi dari Spanyol, Afrika Utara, hingga Persia mengirimkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama, sosial, dan etika kepada para Gaonim di Babilonia. Para Gaonim dengan teliti menulis jawaban yang didasarkan pada Taurat, Talmud, dan kebijaksanaan mereka, serta mengirimkan kembali panduan tersebut kepada komunitas-komunitas yang terpencil. Dengan cara ini, para Gaonim berhasil menciptakan jembatan intelektual dan spiritual yang menghubungkan diaspora Yahudi dengan pusat tradisional mereka. Selain itu, para Gaonim juga menghadapi tekanan dari dunia luar. Kehidupan Yahudi di bawah pemerintahan Muslim cukup kompleks. Meskipun orang-orang Yahudi umumnya diberi kebebasan beragama, mereka seringkali diperlakukan sebagai warga kelas 2 atau dhimmi dan harus membayar pajak khusus. Meski begitu, di bawah kekhalifahan Abbasiyah, orang-orang Yahudi menikmati masa toleransi relatif dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan intelektual yang lebih luas. Para Gaonim berperan penting dalam menjembatani hubungan antara komunitas Yahudi dan pemerintah Muslim, seringkali bertindak sebagai diplomat dan penasihat. Selama era Gaonim ini, Talmud Babilonia berkembang menjadi teks otoritatif utama dalam Yudaisme. Para Gaonim menafsirkan, mengajar, dan meneguhkan otoritas Talmud sebagai pedoman bagi semua aspek kehidupan Yahudi. Pengaruh Talmud Babilonia meluas ke seluruh dunia Yahudi, dan hingga hari ini ia tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan dan hukum Yahudi. Namun, pada akhir abad ke-11, pengaruh para Gaonim mulai memudar. Serangan dari luar, serta munculnya pusat-pusat pembelajaran Yahudi baru di Eropa, seperti di Prancis dan Jerman, menggeser pusat gravitasi intelektual dan spiritual Yahudi. Meski demikian, warisan para Gaonim tetap abadi. Mereka telah mengukuhkan struktur dan fondasi hukum Yahudi yang kuat,
serta membangun jaringan pengaruh yang memastikan bahwa komunitas Yahudi tetap terhubung dan bersatu di tengah diaspora yang luas. Zaman Gaonim berakhir, tetapi pengaruhnya terus dirasakan hingga hari ini. Para Gaonim tidak hanya mempertahankan Yudaisme di masa sulit, tetapi juga membantu membentuk wajah agama tersebut dalam cara yang mendalam dan tak terlupakan. Dengan kebijaksanaan mereka memastikan bahwa di tengah pengasingan dan penyebaran, orang-orang Yahudi akan selalu memiliki pedoman yang kuat untuk menjalani hidup mereka. Peristiwa dan tokoh-tokoh ini sangat berpengaruh dalam membentuk Yudaisme rabbinik yang dikenal saat ini dengan penekanan pada studi, penafsiran hukum, dan kehidupan berbasis komunitas.